Ini adalah elektroda yang biasa kita gunakan atau kawat las yang sering kita pakai. Jadi ini kita pakainya adalah kodenya adalah E6013 atau RB26. Jadi di sini sudah ada kodenya. Jadi ini adalah elektroda atau kawat las yang sering kita gunakan. Terus untuk spek-speknya nanti setelah ini kita akan bahas. Ini kawat las ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kawat inti, ini adalah kawat intinya, ya, kawat intinya. Terus yang kedua ini adalah lapisan salutan atau fluxnya. Jadi elektroda, kalau elektroda SMAW itu pasti ada dua bagian ini, kawat inti dan salutan atau bahan tambah untuk pengelasan SMAW. Ya, jadi yang kita jelaskan hari ini adalah elektroda dengan kode E6013 ya atau RB26. Untuk spesifikasi dari kawat las tersebut itu bisa kita ketahui dari wadah atau tempat elektroda ketika kita membeli elektroda. Jadi contohnya seperti ini. Ya, ini adalah wadahnya. Ya, kebetulan kita mereknya kita pakai Kobe. Jadi ini mereknya banyak. Ini adalah merek saja. Jadi nanti selain Kobe juga banyak nanti. Yang perlu diperhatikan biasanya adalah ini sama RB26, ini adalah kodenya. Jadi meskipun beda merek, tetapi kodenya ini tetap sama. Ya. Terus di sini juga ada ketika kita membeli elektroda, di situ di bungkusnya ini sudah ada ketika kita mau beli elektroda, kita mau ukuran berapa, di sini sudah tertulis ini adalah diameter elektrodanya, diameter kawatnya itu adalah 3,2 mm dengan kode RB26 atau E6013. Kemudian untuk penggunaannya itu juga sudah diatur di kode di bungkusnya ini. Jadi setiap bungkus elektroda ini sudah ada kualifikasi atau standarisasi yang harus dipenuhi, yang bisa dipenuhi ketika kita mau menggunakan elektroda tersebut untuk proses pengelasan. Contohnya ini bisa dilihat di sini. Ini yang pertama itu adalah application and type. Jadi kalau application and type-nya ini bisa dilihat kelasnya ini klasifikasinya ini E4313 AWS. Ini kalau JIS ini standarnya kalau Jepang, kalau AWS ini standar dari Amerika. Ini ketika kita pakai pekerjaan yang akan kita pakai itu menggunakan standar JIS atau standar AWS, itu sudah bisa kita ketahui bahwa aplikasi dan tipenya apa saja sudah ada di sini. Ya. Kemudian ini adalah tipe dari covering, jadi tipe dari salutannya tadi atau flagnya tadi. Ini adalah high titania. Jadi ini adalah salutannya, tipenya. Terus ini use-nya atau penggunaannya itu untuk baja lunak atau besi lunak mild steel. Ya. Terus di sini ini bisa digunakan juga untuk apa saja, kelas apa saja. Ini mulai dari ABS, LR, BKI, GL, dan BV. Ya, ini adalah standarisasi yang biasa digunakan dalam proses pengelasan. Jadi tergantung nanti pekerjaan kita itu terstandarisasi oleh apa. Apakah ABS, apakah LR, atau BKI, atau GL, atau BV. Ya, jadi seperti itu. Terus bergeser ke sebelahnya. Ini untuk kodenya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah RB26, diameternya 3,2 mili, diameter kawatnya 3,2 mili. Terus netnya atau beratnya dalam satu wadah ini adalah seberat 5 kg. Nah, terus ketika kita bergeser lagi di sebelahnya ini adalah penggunaannya. Ini adalah penggunaannya. Jadi ini adalah spesifikasi dari dia itu diameter elektrodanya 3,2, sedangkan lengthnya
lengthnya itu adalah panjang total elektroda itu adalah 350 mili atau 35 cm ya. Terus ini adalah recommended current, jadi arus yang direkomendasikan. Terus arus yang direkomendasikan itu pertama kalau yang kita mau ngelas datar ya, ini standarnya adalah 60 sampai 125 ampere. Jadi ring itu tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari 125 ampere ketika kita mau mengelas posisi datar. Terus kemudian untuk posisi pengelasan vertikal dan di atas kepala, posisi vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, posisi berdiri atau posisi di atas kepala, pengelasan di atas kepala, itu yang direkomendasikan, arus yang direkomendasikan itu sama, yaitu kisaran antara 60 sampai 125 ampere ya. Jadi itu adalah rekomendasi atau ring arus atau jarak arus yang diperbolehkan, yaitu antara 60 sampai 125. Tidak boleh kurang. Kalau kurang seperti kurang dari ampere yang diizinkan, itu pasti nanti akan terjadi masalah. Ketika terlalu tinggi pun juga sama, akan terjadi masalah dan tidak akan bagus untuk hasil pengelasan. Terus kemudian ini bisa digunakan, elektroda ini bisa digunakan di mesin las jenis AC ataupun mesin las jenis DC. Jadi ketika kita mau ngelas terus kita mau pakai elektroda ya, elektrodanya itu kita posisi pengamperannya berapa, besar ampernya berapa, itu bisa kita ketahui dari bungkusnya ini. Jadi kita tidak perlu menghafal ya, jadi cukup kita tahu bungkusnya saja. Tapi kalau misalkan bungkusnya sudah tidak ada atau sudah terbuang atau rusak, jadi nanti materi berikutnya kita akan bahas besar arus berdasarkan diameter dari kawat las yang digunakan ya. Itu adalah kawat las jenis RB26 atau E6013, jadi yang sering kita gunakan. Jadi ini adalah kawatnya. Jadi panjangnya ini seperti yang bilang tadi, ini adalah 350 mili atau 35 cm. Diameternya ini adalah 3,2. Macam-macam diameternya, ada 3,2, ada 3, ada 2,5, ada 2 dan sebagainya. Jadi tergantung penggunaan. Kalau yang sering kita gunakan untuk praktek ini adalah diameter 3,2. Dan ini adalah salutannya tadi. Ini adalah kawat intinya. Jadi ini yang sering digunakan. Nah, itu untuk jenis kawat. Jadi ini yang umum saja yang sering kita pakai. Terus tapi nanti kalau sama kita ada kawat yang baru, berarti kalian tidak usah susah. Jadi sudah ada spesifikasinya, sudah ada, tinggal kita gunakan, tinggal kita atur sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Terus untuk berikutnya kita akan coba bahas, kita akan coba memberikan contoh menggunakan elektroda ini, penyalaannya nanti seperti apa. Jadi kita akan sambung di materi berikutnya ya. Itu untuk materi jadi pengenalan elektroda, jadi sangat dasar sekali. Terus nanti untuk materi lebih lanjutnya bisa saya share lagi, saya informasikan kembali. Jadi apabila ada yang masih ditanyakan nanti bisa langsung saya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.